Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di media sosial. Mudah-mudahan pertemuan yang sangat berbatas ini bisa mendatangkan manfaat kepada kita. Alhamdulillah, kita masih di dalam kajian sebelum maghrib di bulan Ramadan yang kita biasa memberi nama dengan kasmaran. Mudah-mudahan program ini bisa terus berkelanjutan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah beberapa episode kita berbicara tentang taraweh, saum, taraweh, saum, taraweh, saum, ataupun saum dan taraweh. Sekarang mari kita lebih banyak membedah kembali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan agenda besarnya adalah saum. Saum adalah menahan diri dari lapar, dari dahaga, dari hubungan seksual. Itu ketiga tempat itu adanya di bawah dada. Perut di bawah dada, organ seksual di bawah dada. Sementara kita sangat mengerti dan sangat faham bahwa di dalam tubuh kita ini ada satu segumpal daging yang apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh aktivitas tubuh kita akan menjadi baik. Dan apabila segumpal darah ini buruk, maka segala aktivitas yang keluar dari tubuh kita pun buruk. Dalam sebuah sabda Rasulullah SAW, "Ala inna fil jasadi mudghatun." Ketahuilah bahwa di dalam diri setiap anak Adam ada segumpal daging. Idza soluha sairu amalihi. Apabila baik, maka baiklah keseluruhan, dan apabila jelek keseluruhan. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Itulah namanya hati. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 46 diterangkan bahwa hati itu adanya di dalam dada. Hati itu adanya di dalam dada, di belakang dada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sementara tadi kita mengatakan bahwa perut dan organ seksual adanya di bawah dada, hati adanya di dalam dada. Artinya hadirin yang dimuliakan, secara anatomi struktur tubuh manusia, bahwa perut dan organ seksual di bawah dada. Sehingga apabila perut dan organ seksual dibuat lapar, dibuat tidak berdaya, maka semestinya hati ini dalam keadaan bersih. Karena faktor-faktor yang dorongan-dorongan dari bawah ini sedang diistirahatkan. Itu yang disebut dengan al-imsak, alias menahan diri dari lapar, dari haus, dari nafsu seksual. Ketika dorongan dari bawah ini sedang diistirahatkan, maka otomatis hati yang ada di dalam dada dalam keadaan bersih dari pengaruh-pengaruh bawah. Kemudian itu adalah fenomena di siang hari. Kemudian ketika kita tiba di malam hari, di saat berbuka kita telah tiba, makan, minum telah diperbolehkan. Begitu sholat isya tiba atau begitu malam sudah begitu tenggelam, ada yang disebut dengan tarawih. Ada yang disebut dengan sholat malam. Lalu apa yang dimaksud dengan sholat malam ataupun tarawih? Pada sholat malam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telinga kita disibukkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Lalu setelah kita tarawih ada tadarus. Mata kita disibukkan dengan menyusuri ayat-ayat Quran. Sehingga sangat luar biasa. Ketika tadi ayat disampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika manusia dilahirkan,
Allah menjadikan bagi setiap manusia telinga, mata, dan hati. Wallahu, dan Allah akhrajakum, mengeluarkan kalian dalam keadaan bayi, min butuni ummahatikum, dari ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Allah menjadikan pendengaran, Allah menjadikan penglihatan, dan Allah menjadikan hati. Hadirin yang dimuliakan, hati adanya di dalam dada, kemudian telinga dan mata adanya di atas dada. Luar biasa. Inilah bahwa perintah saum dan perintah sholat taraweh dikorelasikan keduanya menjadi sesuatu kekuatan sinergitas yang dahsyat. Hati yang merupakan jenderal, hati yang merupakan komando untuk seluruh aktivitas tubuh, diistirahatkan dari pengaruh-pengaruh bawah, diistirahatkan dari dorongan-dorongan, dorongan lapar, dorongan dahaga, dorongan seksualitas, ditahan sehingga hati ini menjadi lapang. Kemudian mata dengan kegiatan tadarusnya, telinga dengan kegiatan sholat malamnya, disibukkan dengan nilai-nilai kebenaran. Mata dengan ayat-ayat Al-Quran, kita terus tilawah, menyelusuri ayat-ayat Al-Quran, menarik tafsir-tafsir dan hikmah-hikmah yang terkandung dari Al-Quran, ditatap itu ayat-ayat Al-Quran dan berusaha untuk direnungkan sehingga hati terpola dengan apa yang kita baca. Berdiri kita di sholat malam, hati terpola dengan apa yang kita dengar. Luar biasa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita pun sangat mengerti bahwa apabila sesuatu datang dari atas, cenderung akan lebih cepat. Tanpa menggunakan dorongan pun, batu itu bisa meluncur dengan cepat apabila jatuh dari atas. Air terjun dengan tanpa harus dipompa, mencurah begitu besar dari atas. Dan kita tahu telinga, mata posisinya lebih tinggi daripada hati, sehingga semestinya nilai-nilai yang terserap, apa yang kita dengar dari imam yang sedang melantunkan ayat Al-Quran, tadarus yang kita baca ayat-ayat melalui mata, pasti akan mencurahkan nilai-nilainya ke dalam hati lebih kuat dan lebih cepat dan lebih bertenaga dibandingkan dengan ketika hati harus terpola dari bawah, terpola dari perut, terpola dari seksualitas. Hadirin yang dimuliakan, dengan ibadah Ramadan ini mestinya kita mengetahui bahwa hati sebetulnya semestinya lebih banyak terpola dengan nilai-nilai Quran, dengan nilai-nilai kebenaran, dengan nilai-nilai yang pasti yang datanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita dengar, sehingga hati terpola. Dan kita sangat menyadari bahwa hati akan lebih rendah, lebih lemah terpola karena perut adanya di bawah dan seksualitas adanya di bawah pula. Mudah-mudahan dengan kajian yang pendek ini kita bisa merenung kenapa hati kita lebih banyak terpola dengan duniawi, terpola dengan nafsu serakah keduniawian, makan yang enak, minum yang enak, seksualitas yang nikmat. Kenapa itu lebih banyak menguasai hati kita dibanding dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan kita dengar? Adakah di bulan Ramadan kita bisa menikmati itu, sementara di luar Ramadan baca Quran kita jarang, sholat malam kita jarang, lebih banyak kita memikirkan pekerjaan duniawi dan duniawi? Mungkin itu menjadi penyebabnya. Untuk itu marilah Ramadan pada tahun ini kita usahakan untuk lebih baik, sehingga satu bulan Ramadan ini bisa menjadi bekal untuk bulan-bulan yang lainnya, di mana hati lebih terpola dari arah atas
dari mata dan dari telinga yang lebih banyak mendengar dan membaca Al-Quran, merenungkan nilai-nilai kebenaran Al-Quran dibanding dengan dorongan syahwat yang datangnya dari bawah dada. Itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.